Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Oh ya, sebelumnya Ute dan Pak Haji udah mendeklutter dompet kita teman-teman. Itu salah satu proyek pertama kita untuk minimalism challenge gitu ya. Jadi kita menantang diri kita sendiri untuk mendeklutter barang-barang yang ada di sekitar kita teman-teman. Nah, kali ini Ute mau mendeklutter salah satu tempat yang sibuk teman-teman, area sibuk ya, karena sering kita buka gitu, sering kita kunjungi tempatnya. Yaitu apa? Yaitu tempat makanan atau kulkas ini teman-teman, disimpan. Jadi dalam sini ada stok makanan kita yang emang nggak apa ya, harus di suhu yang lumayan dingin ya, buat menjaga kesegarannya juga kan. Nah, kenapa kita harus mendeklutter barang-barang yang ada di kulkas? Karena biasanya kita tuh lupa teman-teman, kayak ada makanan yang udah kadaluarsa gitu kan, numpuk karena udah punya stok baru, terus akhirnya stok lamanya kelupaan gitu, nggak kemasak, seperti itu sering banget tuh terjadi gitu. Nah, kenapa harus ada declutter ya? Fungsinya buat itu ya, buat ngeluarin barang-barang yang udah kadaluarsa, udah nggak kita gunakan, udah nggak segar gitu, seperti itu. Dan sebetulnya declutter ini ya tujuannya buat meminimalkan ini ya teman-teman, meminimalkan sampah limbah ini ya teman-teman, limbah makanan gitu. Karena kan di luaran sana banyak banget yang nggak bisa makan kayak gitu. Terus kan sedih banget ya kalau kita yang udah dikasih rejeki gitu buat membeli makanan tapi disia-siakan gitu aja gitu tanpa memasaknya, karena alasan sepele, karena lupa saking numpuknya barang yang ada di kulkas. Makanya declutter kulkas ini udah jadwalin seminggu sekali teman-teman, supaya tetap apa ya, barang-barang yang ada di kulkas juga tetap segar gitu, nggak kelupaan. Barang yang udah ibaratnya yang sayuran yang baru masuk pertama itu harus yang pertama kali dimasak juga teman-teman. Jadi istilahnya itu FIFO, first in first out, kalau di pergudangan tuh biasanya gitu. Jadi yang pertama kali masuk itu yang harus pertama kali kita keluarkan untuk kita masak, kita olah gitu. Jangan barang yang baru masuk aja terus kita pengennya yang itu, ya udah yang lama lupa deh jadinya. Ya udah, kita langsung aja yuk buka ada apa aja sih di kulkasnya Keluarga Sakti. Nah, di sini nggak ada apa-apa ternyata teman-teman. Tapi jangan kayak gitu dulu, jangan underestimate dulu, soalnya biasanya meskipun seolah-olah itu nggak ada apa-apa, tapi setelah kita bongkar itu biasanya ada aja sampah yang nyelip. Maksudnya yang udah nggak kepake gitu. Kita mulai dari yang mana ya Pak? Bebas ya. Kita mulai dari freezer aja yuk teman-teman, yang paling atas ya, yang paling atas. Kita lihat di sini ada box orange. Ini apa ya? Kalau nggak salah udang ya Pak ya? Sorry. Ini masih bagus ya Pak? Masih. Paling kalaupun udah nggak fresh, Buat makan ikan. buat pakan ikan teman-teman. Ini fresh sih sebenarnya, karena beku aja jadi warnanya seperti itu. Terus ini ada ayam, ini ayam baru juga, ayam yang udah diungkep. Nah ini apa nih? Wah, bunga esnya. Aduh, bunga esnya namanya juga kulkas satu pintu ya teman-teman. Sering banget ini. Nah ini kalau nggak salah, wah ini ikan apa nih, kayaknya udah lama banget ya Pak. Masih bagus nggak ya? Masih bagus ya, karena ini beku banget teman-teman. Dan ini juga udah dibersihin jeroannya, sama udah dikasih bumbu. Nah bumbu di sini itu fungsinya buat pengawet juga ya teman-teman, pengawet alami gitu. Kayak ada kunyit, ada garam, ketumbar, itu tuh bakteri juga kayak udah ada dibumbuin gitu. Kita agak susah gitu buat masuk ke sini. Terus jeroannya juga udah kita hilangin, dan yang biasanya kan jeroan itu tempatnya apa ya, bakteri gitu, bisa jadi berkembang biak kalau misalkan kita nggak ngebersihin seperti itu. Jadi saran Nute, kalau misalkan kalian punya ikan, buru-buru dibersihin, terus kalian bumbuin, terus simpen deh di kulkas, di tempat yang ini ya, di freezernya. Terus ini, kalau ini es batu, karena saya senang banget sama minuman dingin. Terus kita ke bawah,
ya beginilah teman-teman, nggak rapih banget ya, nggak apa-apa lah. Jadi ini ada tahu pong buat bikin tahu isi, tadi baru dikasih sama ibu. Ini tadi dimasak cuma 5. Terus ini sayur sop sisa sedikit, besok mau teh masak. Ini ada apa ya? Ini nyelip ini bumbu pecel teman-teman, bumbu pecel, dan masih ini ya teman-teman, masih 30 Maret 2021, jadi masih belum kadaluarsa. Kita tetap simpen ya ini. Kita simpan di sini aja kali ya. Wah. Terus ini di sini ada seledri sama jagung teman-teman. Ini seledri dari kebun sakti loh. Alhamdulillah. Terus ini jagung buat dimasak sama bayam kayaknya. Besok mungkin kita ini apa ya, mau bikin sayur bayam ya Pak? Siap. Sayur bayamnya dari kebun sakti, langsung panen. Ini tahu putih. Kita seneng banget sama tahu putih, dan kalau masak itu paling satu terus kita iris gitu jadi tipis-tipis. Nah, si tahu putih ini kalau misalkan kalian beli di luar, kalian langsung ganti airnya ya teman-teman. Biasanya kalau ute rebus lagi sama air gitu. Oh ya iyalah, kalau rebus pakai air ya Pak Haji. Kalau pakai minyak namanya digoreng. Nah, itu kenapa? Karena kan kalau di pasar kan biasanya udah lama, bakteri kan ya, cepat banget berkembang biaknya ya, apalagi di tahu. Bakteri itu suka banget sama tahu teman-teman. Cepet banget basinya kalau misalkan kita nggak langsung ganti air yang dari pasar itu. Nah, terus di sini juga ada semongko, tarik sis. Semongko. Ya, semongko dikasih sama ibu juga. Jadi ini disponsori oleh ibu. Makanan kita tuh disponsori sama ibu. Banyak banget dikasih. Ini pandan yang waktu itu kita stok juga dari kebun sakti loh. Ini biasanya kalau teh masak nasi, kalau misalkan ini ya nasi ute kan bukan nasi yang pandan wangi ya. Ya udah pakai pandan aja teman-teman, enak. Jadi wangi, nikmat itu. Ute nggak rapi banget sih, nggak apa-apa ya. Nggak terlalu banyak sih stoknya. Nah, di sini ada jeruk, terus ini ada kedongdong 1, tapi masih ute pakai buat ngerujak teman-teman. Terus ini ada terong mau dipenyet aja. Terus ini ada jambu merah, ada apa? Ada tomat. Terus ini timunnya cuma 2, tapi intinya tiap hari itu kita makan sayur teman-teman, nggak lewat makan sayur dan buah. Terus ini ada kecambah teman-teman, besok. Oh iya, berarti jangan masak bayam dulu kayaknya Pak. Siap. Soalnya kecambah itu kan cepet banget, toge itu cepet banget busuknya. Jadi besok ini kita harus menghabiskan ini teman-teman, supaya nggak terbuang sia-sia ya makanannya. Sini juga ada pepaya. Ini ada biskuit kalau misalkan cemilannya apa pagi-pagi udah lapar belum masak gitu. Ini ada gula aren, sengaja nggak dibuka dari kemasannya, ya udah paling kita ambil satu-satu buat masak gitu, nggak terganggu gugat. Terus sebelah sini Pak, sebelah sini ini apa sih Pak? Green tea Itu masker. masih kepake berarti? Masih dong. Masker bukannya burung Pak Haji tuh. Master. Ini buat maskeran kita ya, yang alami green tea katanya. Matcha. Terus ini ada apel juga, apel Malang sepertinya, apel lokal teman-teman. Terus ini ada apa sih namanya? Kalau di Jawa namanya jipang itu, Bu. Jipang, ya jipang. Ini jipang, ada jipang, belum habis-habis, tapi masih bagus kok, masih bagus buat cemilan. Terus ini ada bumbu pecel juga. Terus ini apa ini? Itu madu hitam. Madu hitam masih udah kadaluarsa nggak kadaluarsa? Oh, ini di dusnya Pak, jadi nggak kelihatan di sini. Oh iya, anggap aja belum katanya. Tapi kalau madu sih biasanya
termasuk yang ini Lama. ya, termasuk awet. Terus di bagian atas ada gula. Kebetulan kita tuh nggak terlalu suka ini ya, kayak minuman juga. Pak Haji minum kopi tuh tanpa gula, teman-teman, tanpa gula. Tapi ini ada apa ini? Kok ada di sini? Oh itu inian aquascape Bu, bekas aquascape. Emang dia harus ini Bu, harus Harus apa? dingin. Harus dimasukin kulkas biar nggak kering, biar nggak apa? Yang biar ini tetap masih berfungsi. ada. Masih kan itu masih ada kan? Tapi kok ini kayak kering, Keras ya? keras. Dibuang ya? Mau buang. Oh iya. Emang bener. keras itu? Keras banget. Coba lihat. Enggak ini. Yang ini enggak tuh, yang Ini lihat di sini nih. Gerak nggak itu? enggak gerak tuh. Enggak gerak. Dan keras banget tuh. Buang berarti. Dibuang ya. Mm-mm. Yang ini mah masih ada, teman-teman. Oh iya. Nah, ini berhubung bukan makanan ya, sebetulnya nggak boleh sebenarnya teman-teman kita satukan, cuman ya udahlah kita Bismillah aja. Dan ini nggak disatuin juga sama makanan, jadi ya udah biarin aja di sini. Dan yang paling atas telur, kita selalu stok telur ya teman-teman, karena emang yang paling gampang banget gitu. Dah, jadi udah Pak, shoot semua ya. Udah. Udah semua. Nah, jadi itu dia stok makanan kita teman-teman. Di belakang masih ada bumbu-bumbu dasar sih, kayak cabai, bawang merah kayak gitu. Dan Uta termasuk yang nggak terlalu banyak nyetok bumbu sih teman-teman. Karena apa ya, masak Uta juga sederhana banget, nggak ada yang ibaratnya Uta tuh nggak ada apa saus-sausan gitu, paling cuma punya ini ya, kecap, saus tiram gitu ya Pak ya. Yang selebihnya itu cuma garam, merica gitu, ketumbar. Ya nggak terlalu banyak lah pokoknya. Yang di botol-botolan itu nggak banyak, nggak punya minyak wijen, nggak punya segala macam. Ya udahlah, cukup ibaratnya, karena menurut Uta tuh makan itu kayak kewajiban gitu. Jadi ya udah gitu, asal gizinya terpenuhi, masalah rasa Uta masih bisa apa ya, masih bisa Ngakalin lah, gitu. explore rasa. Explore rasa, dan kita nggak terlalu rewel juga masalah rasa ya Pak Haji Iya. ya. Yang penting tuh kita tahu bahwa ini tuh baik buat tubuh kita gitu. Jadi Iya. ya gizinya nggak apa ya, nggak kurang gitu ya, tercukupi gitu. Kalau bumbu itu bonus gitu, kalau pas enak ya alhamdulillah, kalau enggak ya tetap kita nikmatin, tetap kita syukurin kayak gitu teman-teman. Nah, Ute juga pengen nantang kalian nih teman-teman, coba kalian cek kulkas kalian, kulkas masing-masing, dan misalkan kalian nyetok bumbu-bumbu yang di botolan gitu dan kalian simpan di kulkas, coba cek masak kadaluarsanya teman-teman, masak kadaluarsanya, terus kalian cek dari yang paling bawah sampai paling atas gitu kan, apakah ada yang sudah berjamur atau apa gitu. Dan Ute mohon kalian juga apa ya, sama-sama menjadwalkan gitu secara rutin, supaya kita tuh nggak ngebuang-buang makanan karena lupa teman-teman gitu ya. Supaya kita tuh tetap hidup berkesadaran gitu teman-teman. Nah, mungkin video kali ini Uta cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada updatean terbaru isi kulkasnya keluarga Sakti kayak gimana, yang lebih kompleks, mungkin yang ini terlalu sederhana jadi nggak ada sampah nih teman-teman. Jadi sampahnya cuma ini tuh, daun ini sama kubis tadi sisa ngambil dan masih ada. Jadi cuma segini sampah yang ada di kulkasnya keluarga Sakti. Oke, akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat. See you, dadah.